Selamat pagi, di sini Sena Kamal Ibrahim dalam lanjutan perburuan kendaraan eksotis pada akhir pekan minggu ini, di mana kali ini Morning Drivers Club kembali menggelar karmit keduanya di tempat ini. Dan selalu saja kita sudah dapat sebuah kejutan baru, yakni mobil promosi Red Bull. Yang kalau kita tahu mobil ini sebenarnya mengambil basis dari Land Rover Defender generasi L316 dengan cangkang dari mobil Volvo zaman perang. Kalau tidak salah ini berbasis pakai bodi Volvo TP21. Silakan ralat. Dan hampir semua negara juga memiliki mobil seperti ini. Dan cukup menarik, ternyata di Indonesia juga ada salah satunya. Dan ini juga baru saja sedang parkir, dan Anda menyaksikan mobil ini sedang parkir. Kalau kita lihat tampilan sekilas interior, memang bukti kalau mobil ini menggunakan basis dari Land Rover Defender L316. Tentulah interiornya yang benar-benar sama persis. Tepatnya L316 Defender yang masuki era 2000-an awal. Dan Anda bisa mendengar dieselnya yang begitu nyaring dan cukup halus, sesuai menyesuaikan kondisi situasi otomotif sekarang. Anda bisa melihat penampilan di sini Red Bull-nya cukup sangat kontras di sini, dengan ban keluaran Maxxis sebagai alas kaki, dan juga bukti kalau mobil ini memang menggunakan basis dari Land Rover Defender L316. Dan Anda bisa lihat interiornya juga sangat bisa menjelaskan itu semua. Tapi memang hampir semua negara juga juga memiliki mobil seperti ini. Dan termasuk tampaknya juga sementara juga adalah bagian pintu ini juga, tulang pintu depan juga menggunakan Defender ternyata. Jadi tidak saya sangka kalau saya bisa menemukan mobil ini sangat dekat, terlalu dekat malahan. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Mungkin kita akan dengan ini petualangan saya dalam karmit kedua dari Morning Drivers Club telah dimulai, dan apakah kita bisa menemukan bintang-bintang baru? Mari kita lihat sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan di sini karena memang dikhawatirkan hujan untuk pertama kalinya dalam pameran ini. Kita sudah terlindung di kanopi. Bisa katakan inilah panggung utama tempat ini. Nah, kita langsung saja. Di sini ada beberapa, tampaknya tidak ada perubahan mungkin karena di sini tidak sedikit ada penggemar anime yang selalu menamai gaya mobil mereka sebagai Itasha, juga selalu meramaikan acara seperti ini. Dan seperti yang salah satunya adalah ini Mazda Demio alias Mazda 2 generasi DE5 FS yang persis Anda lihat saat ini. Kali ini yang tentunya dia sudah menggunakan livery dari virtual YouTuber dari agensi Hololive, Calliope Mori. Dia sudah menggunakan ini sejak 2023 lalu. Dan kali ini dia datang kembali dengan livery dengan desain livery yang jauh lebih segar daripada sebelumnya. Kali ini dengan kaos kakinya adalah NK, kurang hafal nih tipenya apa, dengan Ventus RS Mur dari Hankook. Dan selebihnya memang tidak terlalu banyak
Karena lagi-lagi di sebelahnya tentu adalah Ignis ini dengan Altare Regis, dengan karakter Altare Regis. Dan ini memang tidak. Jadi ada satu pendatang baru. Sebenarnya juga ada karakter Tosakarin di serial Fate yang menggunakan Toyota Honda CR-V. Dan kalau ada pendatang baru di seberang sana, yakni BMW 5 Series generasi E34. Dari salah satu karakter di game sekaligus anime Uma Musume yang berhasil membangkitkan hampir kecintaan publik pada olahraga pacuan kuda, tak terkecuali juga di Indonesia. Kalau tidak salah, acara pertandingan perdana musim ini akan digelar di Jawa Tengah. Dan jadi memang seperti yang saya katakan, setiap kali ini membuktikan bahwa memang tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Setiap apalagi begitu mobil ini berada di dekat saya. Mungkin para berikutnya, mungkin kandidat dari kelas anime mungkin bisa saja bertambah di acara kali ini. Jadi tetaplah bersama saya dan jangan kemana-mana. Lanjutkan salah satu kandidat yang juga tak kalah diperhitungkan, tentu juga tertuju pada Nissan Fairlady Z generasi Z32 ini. Sebelumnya saya pertama kali menemukan ini dengan livery Suisei Hoshimachi di setahun lalu pada September. Dan ini ada yang datang dengan mobil dengan menggunakan dan cukup warna merah polos seperti ini. Terlepas mungkin Anda lebih suka yang ini atau yang versi yang pernah saya foto setahun itu, tapi keduanya tetap, karena memang keberadaan mobil ini memang bisa saya katakan juga sangat sulit ditemukan. Dan bisa lihat dia menggunakan gearbox otomatis, dengan velg BBS LM di sini dengan ban dari Campiro HPX dari GT Radial. Jadi sejauhnya memang terlihat secara keseluruhan mobil ini memang tampil cukup standar. Tidak ada yang hal-hal spesial di sini. Mungkin memang kita lihat apakah pada eksebisi kedua tahun ini apakah mobil ini bisa meraih potret terbaik pada eksebisi Karmit kedua dari Morning Driver Club pada pagi jelang siang ini. Kita akan tunggu jawaban saya lagi dari teman-teman. Oke, saya kali ini sebenarnya saya tidak berharap mobil ini datang lagi. Saya merasa ini semuanya terlalu cepat, tapi pada akhirnya dia kembali muncul. Ini sang zombie lucu dengan generasi pertama pada penyegaran kedua dari Toyota Kijang Innova yang sedang Anda lihat saat ini. Sebelumnya memang saya baru bertemu pertama kali di tahun lalu, bahkan bulan September, bahkan setahun kemudian saya harus menjemput salah satu ikon utamanya, yakni Sang Pawang Hujan. Dan tak ada yang disangka-sangka kalau saya bisa menemukan mobil kembali bercuat dengan mobil ini lagi, dimana seperti halnya Calliope Mori yang persis di sebelah sana, dia juga melakukan penyegaran seperti ini, dan tentu cuma di sisi pengemudi saja, dan selebihnya memang
Kalau Anda lihat di sisi penumpang mungkin hanya terlihat polos. Mungkin agak sulit untuk bisa menemukan perbedaan yang signifikan antara yang dipakai. Selebihnya memang tidak ada perbedaan, persis semuanya masih persis. Gak tahu apakah dia sudah meningkatkan tenaga mesinnya. Dan selebihnya juga interior juga tidak berubah seperti terakhir saya menemukan mobil ini untuk pertama kalinya. Jadi tampaknya memang saya sebenarnya sudah sempat sedikit berkelakar kalau mungkin kadang-kadang keberadaan yang satu ini aja juga, karena mungkin sebaiknya akan saya segera karena sebelumnya saya hanya menanyakan ini cuma dalam caption Instagram begitu, tapi itu jelas bukan mobilnya, bukan mobil dia, karena memang Mark X selalu identik dengan sang pawang hujan. Meskipun memang sang pemilik lebih sering menggunakan Kijang Innova ini. Jelas dengan kemunculan kendaraan ini memang semakin berat persaingan, mulai benar-benar persis seperti saya berada di sini pertama kalinya dalam Car Meet MDC September 2025 lalu, di mana memang hampir semuanya berkumpul, termasuk ada kandidat baru Manhattan Cafe dari game dan anime Uma Musume Pretty Derby, persis yang ada di belakang saya saat ini. Ini jelas dia akan membuat tingkat persaingan jauh lebih seru. So ini tampaknya seiring dengan berjalan waktu, memang ketimbang Car Meet pertama dari Morning Drivers Club yang sebelumnya, memang tidak terlalu banyak peserta, masih ada space parkir yang cukup kosong di sini. Tapi tampaknya juga beberapa kalangan penggemar anime juga mulai saat mendominasi. Karena Anda melihat sebelumnya saya kembali melihat salah satu idola lawas dari agensi Hololive, Natsuhiro Matsuri di sebelah sana dengan menggunakan Mazda CX-3 di sana. Dan kali ini mulai bertambah lagi dengan kedatangan satu jagoan baru yang menggunakan Toyota Fortuner generasi AN150, yang dimana dia mengusung dia juga salah satu penggemar dari dalam tanda kutip penyanyi fiksi Jepang yang selalu manggung dengan keadaan di kerangkeng. Aduh, kita bisa lihat bahkan ini cukup ekstrim, karena kalau saya melihat ini juga cukup dengan modifikasi sendiri cukup berani, karena dia mengusung seperti tunggangan speed off-road atau mungkin spek rally, balap rally lintas alam. Kalau paling dekat yang digelar di Thailand. Jadi dan ini just cukup menarik.
sering dengan berjalannya hari, sebenarnya juga cukup banyak kalangan dari penggemar anime juga sudah mulai cukup mendominasi jika dibandingkan dengan, karena pun juga yang standar pun juga tampaknya masih belum ada yang versi, kecuali mungkin ada C63 AMG, ada bahkan tadi saya juga menemukan Ford Mustang replika yang di Onwari yang dimiliki oleh Rifat Sungkar. Dia juga sempat kesini. Dan juga sangat berani pemirsa, sangat berani stylingnya, sangat totalitas. Mungkin tampaknya memang seperti yang saya katakan sebelumnya, karena memang yang tampak masih belum semuanya bisa, kecuali yang versi seperti ini jelas buat saya cukup menggairahkan. Hanyalah yang versi ini yang menggairahkan jalannya situasi di car meet kedua dari Morning Drivers Club pada mungkin bisa saja ini akan jadi video terakhir yang saya bisa ambil saat ini. Kita akan jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Sampai jumpa.